Halo murid-murid Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan melanjutkan buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8 SMP. Materi kali ini merupakan lanjutan chapter 7 part kelima, di mana topiknya adalah Take care of the animals, menjaga binatang. Dan di video ini Ibu juga akan menjelaskan writing a journal. So, video ini fokus pada halaman 99 sampai halaman 100 di buku When English Rings a Bell. My awesome student, are you ready to study? Let's get started! Alright, kita masuk ke halaman 99. Communicating, berkomunikasi ya. So, kita baca perintahnya. As a good students, we should take care of the animals around us. We will make a long list of activities that good people do to take care of their animals and pets. Sebagai murid-murid yang baik, kita seharusnya menjaga binatang-binatang di sekeliling kita. Kita akan membuat daftar panjang dari aktivitas-aktivitas yang good people do, yang orang-orang lakukan untuk merawat binatang dan binatang peliharaannya. Oke, good people artinya orang-orang baik ya. Here are what we will do. We will work in groups. First, we will make a list of animals and pets that are around us. Berikut apa yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok atau dengan kelompok. Pertama, ayo apa yang harus kamu lakukan? Kita akan membuat daftar dari binatang-binatang dan binatang peliharaan yang ada di sekeliling kita. Second, kedua, we will discuss to make a list of the routines activities good people do to take care of animals. Nah, langkah kedua, kita akan mendiskusikan untuk membuat daftar aktivitas rutin yang orang-orang baik lakukan untuk menjaga mereka. Mereka di sini adalah animals and pets. Oke. Jadi animals itu binatang semua keseluruhan ya. Tapi kalau pet itu binatang peliharaan. Kalau ibu tanya misalnya lion, apakah itu pets? No, tapi dia animal. Karena dia nggak ada di rumah gitu ya. Oke, kita lanjut. Every one of us will handwrite the complete sentences on a piece of paper. Masing-masing kita akan menulis tangan atau tulis tangan kalimat di selembar kertas. Kalimat yang lengkap pada selembar kertas. Third, ketiga, we will present, not read, the list to the class. Kita akan mempresentasikan di depan kelas tentunya ya. Tidak membaca. Nah, ini ada hitamnya, tidak membaca tapi mempresentasikan daftar di kelas. Oke, jadi langkah pertama apa? Tuliskan nama animals dan pets. Kemudian diskusikan aktivitas yang dilakukan untuk merawat animals dan pets. Nah, ibu tandai supaya ingat. Oke, the last one. We will use a dictionary. Kita gunakan kamus. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita harus mengeja atau menulis dengan kata-kata dan kata-kata yang baik tentunya ya. Dan menggunakan tanda baca dengan tepat. We will also say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Nah, tentunya kita menyebutkan kata dengan lantang, jelas, dan tepat. Jika ada masalah, tanyakan kepada guru untuk meminta bantuan. So, intinya pertama kita make a list, animals and pets. Ayo, sekarang kira-kira apa saja animal and pets yang ingin kamu list? Alright, murid ibu, inilah yang akan ibu list.
make a list of animal that around us. Nah, animal ini adalah crocodile dan kita temukan di zoo, zookeeper yang merawatnya. Selain kita temukan di zoo, tentu di tempat habitatnya ya. Kemudian ini lion, elephant, this is rabbit, and they are parrots, cat, geese, and hamster. Nah, mana yang merupakan pets, binatang peliharaan? Hamster, geese, cat, parrots, and rabbit. Itu yang merupakan pets. What about animal? Semuanya ini animal. Tapi mana yang animal yang tidak kita pelihara atau wild animal like this? Crocodile, lion, and elephant. And we can find them in zoo. Selain di habitatnya yang di padang rumput atau di savana atau ini bisa ditemukan di river dan bahkan di habitatnya tentunya ya. So, that is the first one, we have done it. Nomor 1, membuat list sudah. Sekarang second one, we will discuss to make a list routine activities good people to take care them. Nah, apa yang dilakukan untuk merawat mereka ini semua, baik animal maupun pets. Nah, kalau zookeeper tugasnya apa? Okay, this is a zookeeper. Kita jawab soal to take care of them. Untuk menjaga animal ini apa? Ibu tulis di sini ya, supaya bisa jawab. Okay, tugas si zookeeper dan orang yang memelihara pets. So, what do people do to take care? What do people do to take care the animals and pets? Oke, ini yang akan kita jawab untuk melanjutkan. Here we go. Kita masuk ke sini. Nah, ini what good people do to take care of the animals and pets. Nah, kamu akan berada di depan kelas untuk menjelaskannya ini ya. Ibu kasih contekan. Ini ditarik ke sini. Oke, ini si zookeeper. Oke, kita akan buat jawabannya. Sorry. Alright, so pertama barangkali kita jaga kesehatan dari binatang tersebut. So we keep them healthy. Keep them healthy. Of course. Oh, ini salah ya. Take care. Kemudian jangan lupa kasih makan. Feed them. Oke. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Atau boleh juga give them healthy food and comfortable place to sleep. Oke, Ibu tulis deh gini ya. Give them comfortable place to live. Yes, oke. Tinggal dibaca nanti ya. Oke. So, number 4, apa yang akan kita lakukan untuk menjaganya? Provide them with needed vaccination on time. Nah, ini harus ya. Provide them with vaccination on time. Kenapa kita harus memvaksin binatang peliharaan dan juga tidak peliharaan? Gunanya untuk ya merawat kesehatannya dan kita tidak terkena virus juga. Oke, kemudian tentu dengan memberikan mereka vaksin, kita tentu tetap harus merawatnya menjadi keep them clean. Ya, mandikan dia, kemudian buat dia higienis juga, hygienic ya. Okay, wait a minute. Stop.
Alright, so selain keep them clean and hygienic environment, nomor 6, require them regular exercise and take them walk. Ya, perlu juga kita bawa dia olahraga binatang itu ya, atau bawa dia jalan-jalan. And then number 7, get the pets groom. Nah, apa maksud groom di sini? Groom seperti kita melakukan perawatan, seperti cukur rambutnya. Nah, seperti ini ya, Ibu kasih contoh. Oke, here we go. Ini contohnya yang groom tadi maksud Ibu ya. Get the pets groom, here we go. Nah, seperti cukur rambutnya, di blow ke salon, seperti itu. Nah, binatang perlu juga perawatan seperti manusia ya. Alright, Ibu hapus. Nah, inilah beberapa contoh perawatan animals and pets. So, mana yang khusus pet saja ya, seperti ini pet ini ya, nomor 6 dan 7 ini pets. Vaccination hampir semuanya, keep clean environment itu hampir semuanya, comfortable place to live ya, animals juga yang ada di zoo tentunya kita harus cari atau sediakan comfortable place. Kemudian memberi dia makan tentu untuk semuanya, baik binatang maupun binatang peliharaan. Nah, setelah membuat list ini seperti yang disuruh, oke, di sini discuss to make a list routine activities God people do to take care. Kemudian tuliskan. Nah, ini yang kamu tuliskan ya. Dan kemudian kamu present, praktekkan di depan kelas. Seakan-akan kamu membacanya di gini. Hello everybody, seperti itu ya. What do people do to take care of the cats? The animals and pets? Okay, we have to keep them healthy, and pets as well as animals must be blah 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 blah. Oke, kamu jelaskan. We have to feed them, we have to give them comfortable place to live. Nah, pokoknya bacakan ini. Intinya kamu menceritakan tanpa membaca, mempresentkan. Oke, you got it? Now, kita masuk ke halaman terakhir, halaman 100 dari buku When English Rings a Bell untuk chapter 7. Communicating. In our journal, every one of us will handwrite our reflection on our learning process. We will use English or bahasa Indonesia. Nah, di dalam jurnal, masing-masing kita akan menuliskan kembali dengan tulisan tangan refleksi terhadap apa yang sudah kita pelajari ya, atau proses pelajaran kita untuk chapter 7 ini. Kita akan gunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, kamu boleh menulis dalam bahasa Indonesia kalau rasanya masih belum fix atau terbata-bata. Tapi Ibu sarankan menulis bahasa Inggris saja. Belajar, kenapa tidak? Walaupun nanti ada Indonesianya, Englishnya, tapi you can find the words in dictionary. Bisa cari di kamus. Oke. Sebelum kita masuk, Ibu jelaskan dulu apa itu jurnal. Oke, karena kita akan membuat my journal. What is journal? Here we go. Alright, jurnal yang dimaksud di sini adalah, oke, Bu kasih contekan. Maksud dari jurnal di sini adalah a written record of things you do, you see, and etc. every day. Jadi artinya adalah sebuah catatan tertulis ya tentang hal-hal yang kamu lakukan atau yang kamu lihat dan lain-lainnya setiap hari. Nah, jadi jurnal itu semacam catatan tertulis. Nah, sekarang catatan tertulis kita adalah terkait dengan pelajaran kita di chapter 7 ini, reflection kita di chapter 7 ini, dimana Ibu sudah buatkan 4 video sebelumnya untuk pembelajarannya, dan kamu bisa belajar. Kali ini kita buat jurnal setelah kita belajar beberapa materi. Oke, so masih ingat? Written record artinya catatan tertulis terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, kita pelajari dan kita lihat. Oke, nomor 1, I have, Ibu hapus ini dulu ya. I have just learned to. Nah, untuk chapter 7 ini apa saja yang sudah kamu pelajari? Oke, apa saja yang sudah kamu pelajari?
Kamu boleh tuliskan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, Ibu kasih contoh dalam bahasa Inggris contekannya ya. Tapi nanti kamu elaborate sendiri atau buat sendiri ide kamu. Jangan hanya copy paste punya Ibu saja. Oke, apakah itu? Oke, kita tarik dulu biar tidak tertutup ininya. Oh my god. Alright, I have just learned to. Saya sudah atau telah atau baru saja belajar tentang apa saja. Ibu kasih contekan, I have just learned. Okay, sorry. I've just next. Oh, sorry. Bentar ya. Alright, ini yang benarnya ya. I have just learned, boleh pakai learn, boleh pakai learned ya. Ini sama-sama benar karena dia bentuk ketiga. I have just learned to tell about routine activities. Saya baru saja belajar menyebutkan rutin aktivitas. Karena di bab 7 kita belajar itu ya. Kemudian I have learned to describe the animal. Nah, tadi kita sudah belajar tentang animals, and then animals in the zoo maybe, and then we have learned pets. Kemudian kita juga sudah belajar how to describe atau mention characteristics of animals, and kita juga menjelaskan selain karakteristiknya apa? Karakteristik, habitat, food, and activities of animals. And kita juga ngapain di bab 7 ini? We have to mention someone activities, Masih ingat yang kita bahas di video sebelumnya, seperti kegiatan yang dilakukannya berulang-ulang, rutinitasnya, mention someone routinities. Routinities. Routinity. Alright. Wait a minute. Dan kita juga membahas apa tadi? Maksudnya bukan tadi, tapi di video sebelumnya atau di chapter 7 ini sudah mengenal tentang to know about zookeepers daily. To know about, mana dia? Kemana hilangnya? Ke sini. To know about zookeepers daily routine. Nah, itu yang sudah kita pelajari di chapter 7 ini. I have just learned to tell about routine activities, describe about the animals in the zoo and pets, to mention characteristic, habits, food, and activities of animals, and blah 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 blah. Itulah yang jurnal kita. Kemudian the activities I like most were. Nah, apa aktivitas yang kamu suka? Tinggal bilang I like to describe, or I enjoy to describe the animals in the zoo because I know every kinds of animals. Berikan alasannya. Or maybe you want to explain about I have known about habitat of several animals. Nah, itu bisa disebutkan di sini. The activities I like most were. Bisa jadi kamu bilang the activities I like most were presenting the names of animal or mentioning. Ibu kasih contoh deh. Misal ya, ini misal ya. Itu tergantung kamu. Mentioning zookeeper
zookeepers responsibility, tanggung jawab dari penjaga kebun binatang. Nah, masing-masing kamu akan berbeda. Oke, berikutnya, the activities I found most difficult were. Apa saja aktivitas yang kamu temukan atau kamu rasa sulit? Nah, yang kamu anggap sulit, tuliskan. Misalnya yang paling sulit itu menyebutkan habitat dari animal. Kamu bisa bilang, the activities I found most difficult were mentioning habitat of animals. Nah, kenapa? Sudah Ibu jelaskan, ada yang hidup di savana, ada yang hidup di grassland. Nah, kalau kamu belum paham kosakatanya, it's difficult for you. Okay? Berikutnya terakhir, what I need to do better is or are. Apa yang perlu kamu lakukan untuk membuat menjadi lebih baik deh gitu. Okay? Kita tulis. Okay. Bisa jadi kamu memberikan, saya ingin menambah informasi atau meningkatkan pengetahuan saya terkait dengan binatang-binatang. Bisa jawab seperti itu. So, what I need to do better is, apa yang harus saya lakukan agar lebih baik adalah ini. Increasing my knowledge about animals habitat by reading a book in English. Menambah pengetahuan saya terkait dengan binatang dengan membaca sebuah buku dalam bahasa Inggris. Kenapa? Supaya kita dapat, in order that I got fancy vocabulary to explain more about animals. Nah, ini contoh dari Ibu saja ya, karena masing-masing kita memiliki jurnal yang berbeda. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, apa definisi jurnal itu? Jurnal definisinya adalah a written record of the things you do and you see every day. Catatan tertulis yang kamu temukan atau catatan tertulis tentang hal yang Anda lihat dan Anda lakukan terkait dengan pembelajaran kita di meeting 7. Intinya sebenarnya jurnal ini adalah hasil akhir pencapaian setelah belajar di meeting ke-7 ini atau chapter ke-7 ini maksudnya ya, maaf. Jadi murid Ibu silakan tuliskan supaya nanti kemampuan writingnya makin baik lagi dan ke depan bahasa Inggrisnya akan lebih bagus lagi. Murid Ibu yang terpelajar, sekian dulu penjelasan Ibu tentang chapter 7 part kelima yang merupakan part terakhir dari chapter ini, dan sampai jumpa for the next chapter, yaitu chapter 8. Stick around di video Ibu kalau ingin lanjut mau belajar bahasa Inggris di buku When English Rings a Bell. Like kalau suka, jangan tonton lagi kalau nggak suka. See you, bye-bye.